Dari kasus lainnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda mendengarkan keterangan dari 8 saksi, termasuk istri, anak, dan cucunya. Dalam sidang hari ini, Majelis Hakim menggali keterangan 8 saksi dari Kementan dan sejumlah pihak terkait yang sebelumnya juga dihadirkan dalam sidang pekan lalu. Sidang kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan 8 orang saksi lainnya, diantaranya protokol dan Sekretarian Pentan era SYL, Rininta Oktarini, staf khusus SYL Joyce Triatman, dan staf Biro Umum Kementerian Pertanian Yulieti Ningsih. Selain saksi dari Kementan, istri, anak, dan cucu SYL juga termasuk dalam 8 saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian hari ini. Kehadiran keluarga SYL untuk mendalami aliran uang yang diterima oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan terdakwa lainnya. SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Uang haram ini ia dapatkan pada periode 2020 hingga 2023 selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Jadi saudara tidak mengetahui apakah dikirimkan memang berupa sembakonya atau... Pemirsa, aliran dana korupsi SYL terungkap dalam beberapa sidang kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian yang digelar sepanjang tahun 2024. Tak hanya untuk kepentingan pribadi, aliran dana juga mengalir deras ke keluarga SYL. Dalam beberapa sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta sepanjang Mei 2024, para saksi mengungkap sejumlah aliran dana kasus pemerasan dan gratifikasi ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya untuk kebutuhan pribadinya saja, aliran dana SYL mengalir deras untuk keluarganya. Aliran untuk istri SYL Ayun Sri Harahap diungkap salah satu saksi di persidangan bahwa adanya permintaan uang bulanan mencapai 25 hingga 30 juta rupiah dari awal 2020 hingga 2021. Selain itu, uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang istri jika ditotal sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai 938 juta rupiah. Sementara aliran uang untuk putrinya, Indira Cundatita, yang juga merupakan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, digunakan untuk keperluan pribadinya. Seperti untuk biaya stem cell sebesar 200 juta rupiah, membayar pembelian mobil Toyota Innova sebesar 500 juta rupiah, serta biaya perawatan kulit yang pertindakannya mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan aliran uang untuk anak keduanya, Kemal Redindo, yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, para pejabat Kementan mengumpulkan dana untuk membayar pembelian aksesoris mobil sebesar 111 juta rupiah. Selain itu, Kemal juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya renovasi kamar, serta biaya untuk hitanan anaknya hingga puluhan juta rupiah. SYL juga menempatkan cucunya untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Kementan dan digaji sebesar 10 juta per bulan. Selain itu, Kementan juga meminjamkan mobil dinas Toyota Nafwan untuk cucu SYL sejak 2020 hingga 2023. Selain mengungkap aliran dana ke keluarga, sidang kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga menguak sejumlah permintaan SYL hasil memeras para pejabat maupun pegawai Kementan. SYL diduga memalak pegawai Kementan untuk dibelikan parfum, emas, hingga iPad. Dari pejabat 1 dan 2. Sidang lanjutan kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah pegawai Kementan dihadirkan sebagai saksi. Dari pengakuan para saksi, SYL kerap memalak pegawai Kementan untuk diberikan uang, berbagai barang, dan kebutuhan pribadinya. Rininta Oktarini selaku protokol Kementan hadir sebagai saksi. Ia mengaku SYL kerap meminta dibelikan barang seperti parfum, kacamata, emas, hingga iPad. Terkait permintaan tersebut, Rini berkoordinasi dengan Panji, ajudan SYL. Rini mengaku SYL menunjuk langsung Badan Litbang Kementan, Dirjen PSP, dan Biro Umum untuk membayar keperluannya tersebut.
Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fajri Jufri juga hadir sebagai saksi. Fajri mengaku telah memberikan THR dengan nominal 50 juta rupiah yang dikeluarkan oleh Fajri dari Kementan. Uang 50 juta itu diberikan untuk supir, satpam, dan staf-stafnya. Sedangkan untuk SYL sendiri diberikan secara terpisah dengan nominal 10 juta rupiah dan barang lainnya. Selain itu, Fajri juga meminjamkan mobil dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selama bertahun-tahun. Selanjutnya, Zulkifli selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan juga hadir sebagai saksi. Dalam persidangan, Zulkifli mengaku membayarkan lukisan dengan harga 200 juta rupiah atas perintah Kasdi Subagiono, Sekjen Kementan yang juga menjadi tersangka. Zulkifli mengaku uang untuk membayar lukisan tersebut hanya tersedia 130 juta dan untuk menutupi kekurangannya ia mengambil dari Biro Umum. Zulkifli juga mengaku diminta membayarkan kartu kredit SYL bersama para eselon 1 dengan nominal 200 juta rupiah. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna melaporkan.